Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah Ikhtibarat Al-Lughah mengenai penilaian acuan patokan yang mana disingkat menjadi PAP. Adapun materi yang akan dijelaskan dalam kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian penilaian acuan patokan. Yang kedua, tujuan penilaian acuan patokan dan juga manfaatnya. Yang ketiga, penerapan penilaian acuan patokan. Yang keempat, kriteria penyusunan penilaian acuan patokan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan. Dan yang terakhir yaitu karakteristik penilaian acuan patokan. Penjelasan pertama mengenai pengertian penilaian acuan patokan. Menurut Asmawi Zainul dan Nohi Nasution, PAP adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap mahasiswa dengan patokan batas lulus yang ditetapkan untuk masing-masing bidang mata kuliah. Nah, penilaian adalah salah satu hal yang sangat penting dalam proses evaluasi. Penilaian hasil belajar seseorang tidak selalu berbentuk tes. Salah satu contohnya yaitu adalah tes acuan patokan. Nah, PAP ini adalah pendekatan penilaian yang digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi nilai standar penilaian acuan patokan. Nah, jadi dapat disimpulkan penilaian acuan patokan atau PAP adalah pendekatan penilaian yang digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi nilai standar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan PAP dan juga manfaatnya. Menurut Yesi, dalam bukunya yaitu buku Mata Ajar Evaluasi Pendidikan, tujuan dari pendekatan penilaian patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Adapun manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Nah, tujuan PAP adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. PAP juga sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Nah, sekarang dapat disimpulkan. Pertama, tujuan dari PAP yaitu untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya, dan manfaat dari PAP yaitu upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian, tujuan dan manfaat dari PAP, langsung saja kita menuju pembahasan penerapan penilaian acuan patokan. Nah, di sini kami mencontohkan penerapan penilaian acuan patokan terhadap peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab di sebuah MTS. Misalnya, diketahui di MTS tersebut terdapat 10 peserta didik yang dibandingkan dengan skor ideal yang sudah ditetapkan yaitu misalnya 100. Maka rumusnya adalah nilai sama dengan skor mentah per skor ideal dikali 100. Kemudian diterjemahkan menjadi nilai huruf dengan patokan nilai 90 ke atas, mim atau mumtaz, nilai 80 sampai 90, jim atau jayyid jidan, nilai 70 sampai 79, jim atau jayyid, nilai 60 sampai 69, qaf atau qabih, nilai 60 ke bawah, dod atau dhaif. Kemudian berikut adalah tabel nilai standar 10 siswa dengan menggunakan standar mutlak PAP. Peserta didik pertama mendapat skor mentah 80, maka nilainya 80 per 100 dikali 100 sama dengan 80. Maka nilai hurufnya adalah jim atau jayyid jiddan. Peserta didik kedua yaitu dengan skor mentah 79, maka nilainya 79 per 100 dikali 100 sama dengan 79, yaitu dengan nilai huruf jim atau jayyid. Kemudian peserta didik ketiga mendapat nilai atau skor mentah 60, maka nilainya 60 per 100 kali 100 sama dengan 60, maka nilai hurufnya adalah qaf atau qabih. Nomor keempat yaitu dengan skor mentah
36. Maka nilainya 36/100 dikali 100 sama dengan 36 dengan nilai huruf dhad atau dhaif. Kemudian peserta didik kelima mendapat nilai 92. Maka nilainya adalah 92/100 dikali 100 sama dengan 92. Nilai hurufnya adalah mim atau mumtaz. Peserta didik selanjutnya yaitu dengan skor mentah 72 dengan nilai 72/100 dikali 100 sama dengan 72 dengan nilai huruf jim yaitu jayyid. Lanjut, peserta selanjutnya mendapat skor mentah 88. Maka nilainya 88/100 kali 100 sama dengan 88. Maka nilai hurufnya adalah jim atau jayyid jiddan. Skor mentah peserta didik berikutnya yaitu dengan nilai 65. Maka nilainya 65/100 kali 100 sama dengan 65 dengan nilai huruf qaf atau qabi. Selanjutnya peserta didik 9 mendapat nilai 89 atau skor mentahnya adalah 89. Maka nilainya adalah 89 kali 100 89/100 dikali 100 sama dengan 89 dengan nilai huruf jim jayyid jiddan. Dan peserta didik yang terakhir yaitu dengan skor mentah 98. Maka nilainya 98/100 dikali 100 sama dengan 98 dengan nilai huruf mim atau mumtaz. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang mendapat nilai mim ada 2 orang, nilai jim ada 3 orang, nilai jim ada 2 orang, nilai qaf ada 2 orang, dan nilai dhad ada 1 orang. Dan ditentukan bagi peserta didik yang mendapatkan nilai dhad dinyatakan tidak lulus dan mengharuskan remedial. Adapun untuk peserta didik yang mendapatkan nilai selain dari dhad tidak diharuskan mengikuti remedial. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kriteria penyusunan penilaian acuan patokan. Yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah penilaian hasil tes peserta didik menggunakan acuan kriterium. Maksudnya yaitu nilai yang guru berikan kepada peserta didik harus didasarkan pada standar mutlak. Jadi guru harus membandingkan skor mentah hasil ujian masing-masing peserta didik dengan skor maksimal ideal yang mungkin dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kedua yaitu penentuan nilai yang menggunakan PAP. Tinggi rendahnya nilai masing-masing peserta didik mutlak berasal dari tinggi rendahnya skor yang dapat dicapai oleh peserta didik yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu menentukan nilai seorang peserta didik dengan jalan membandingkan skor mentah hasil tes dengan skor maksimal idealnya. Rumusnya dapat digunakan yaitu skor mentah per skor maksimum dikali 100. Dan yang keempat yaitu setelah nilai-nilai peserta didik diterjemahkan menjadi nilai huruf yang telah disepakati di setiap sekolah, seperti misalkan nilai 85 ke atas dikategorikan A, nilai 75 sampai 84 dikategorikan B, nilai 65 sampai 74 dikategorikan C, dan nilai 55 sampai 64 dikategorikan D. Kemudian pembahasan selanjutnya, ternyata PAP juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa sih? Yang pertama kelebihannya. Kelebihan pertama yaitu dapat membantu guru merancang program remedial. Yang kedua, tidak memerlukan statistik yang rumit. Yang ketiga, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, nilai bersifat tetap selama standar masih digunakan. Yang kelima, banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep. Yang terakhir, yaitu mudah menilai karena ada patokannya. Namun dibalik banyak kelebihan tersebut tetap ada kekurangannya.
Dan apa itu? Yang pertama, PAP tidak dipergunakan pada pengolahan atau penentuan nilai hasil tes sumatif seperti misalnya pada ulangan umum dalam rangka mengisi rapot, di ujian akhir dalam rangka mengisi nilai jasa ataupun penentuan kelulusan. Dan jadi PAP tidak berlaku dalam hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, bila butir-butir soal yang dikeluarkan terlalu sukar, maka siswa betapapun pandainya ia akan tetap memperoleh nilai yang rendah. Kemudian yang terakhir, jika butir-butir soal terlalu berbobot rendah, maka siswa betapapun bodohnya ia tetap akan mendapatkan nilai yang tinggi. Pembahasan terakhir yaitu mengenai karakteristik penilaian acuan patokan. Yang pertama, membandingkan kemampuan seseorang dengan sesuatu tingkatan atau kriteria khusus, yang mana ini bersifat mutlak. Yang kedua, agar interpretasinya bermanfaat, maka diperlukan definisi pengetahuan atau materi secara hati-hati. Yang ketiga, biasanya menggunakan materi yang sempit dan terbatas. Yang keempat, memuat banyak butir tes dalam mengukur. Dan yang terakhir, butir soal tes mencakup materi. Jadi tingkat kesulitannya disesuaikan dengan materi. Nah, terakhir, dari semua materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya penilaian acuan patokan biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Kemudian, penilaian acuan patokan mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Sekian dari kami pembahasan mengenai penilaian acuan patokan atau PAP. Saya Mila Hanifah Dan saya Ning Nur Aini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.